Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naufal Iksan Rifat dari kelas 11 MIPA 4. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tarakan. Pada video kali ini saya akan membawakan presentasi materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu fenomena tersebut, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi, sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Teks ini menjelaskan hubungan antara logika dan peristiwa. Dan teks eksplanasi sebagai teks non-fiksi, bukan rekaan atau hayalan penulis. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena alam ataupun sosial kultural. Pengertian teks eksplanasi menurut pendapat beberapa para ahli. Yang pertama, Kosasih dan Kurniawan berpendapat bahwa eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa, baik itu berupa peristiwa alam, peristiwa sosial dan budaya, ataupun peristiwa pribadi. Yang kedua, menurut Restuti, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Berikut ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Ciri-cirinya, yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat ilmiah, keilmuan, contohnya sains. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Dan yang terakhir, kelima, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Struktur teks eksplanasi. Seperti ciri teks eksplanasi yang kita bahas sebelumnya, teks ini mempunyai 3 struktur yang membangun agar menjadi satu teks yang utuh. Strukturnya sebagai berikut. 1. Pernyataan umum. Berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. 2. Deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. 3. Interpretasi. Merupakan penafsiran bagian paling akhir teks eksplanasi. Pemaknaan atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagian isi dari masing-masing struktur tersebut. Struktur pertama, pernyataan umum. Isinya sebagai berikut. Di situ menjelaskan gambaran umum tentang rokok. Selanjutnya, struktur kedua, deretan penjelas. Isinya menjelaskan zat berbahaya dari rokok dan penyebab penyakit yang ditimbulkan. Yang terakhir, struktur interpretasi. Berisi penyimpulan tentang bahayanya rokok dari pendapat si penulis. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan juga dapat menjadi ciri khas yang konkret dari teks eksplanasi. Kaidah yang pertama menggunakan istilah ilmiah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contoh katanya, tidak ada diskriminasi dalam lingkungan kami yang beragam. Kata istilahnya yaitu diskriminasi, yang artinya perbedaan perlakuan. Contoh kedua, para mahasiswa tersebut melakukan otopsi untuk mempelajari organ tubuh. Kata istilahnya yaitu otopsi, yang artinya pembedahan. Kaidah kedua, cenderung menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contohnya, rantai sepeda milik Adit diperbaiki oleh ayah. Karena pada kalimat tersebut, rantai sepeda milik Adit yang menjadi subjek justru
menjadi sesuatu yang dikenai predikat atau bisa dibilang menjadi bahan pekerjaannya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi keterangan waktu. Konjungsi keterangan waktu biasanya berupa kata sebelum, setelah, sesudah, ketika, kemudian, dan kata keterangan waktu lainnya. Contohnya, tidak ada kata berhenti menangis sebelum ayah membelikan mainan yang baru kepada anaknya. 4. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan fisik, dan verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Contoh verba material kalimatnya itu Lala membaca puisi karya Hairil Anwar yang baru saja dibelinya. Contoh katanya yaitu membaca. Contoh kedua dari verba relasional kalimatnya, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja yang selain upacara pemakamannya. Contoh kata verba relasionalnya adalah kata adalah dan merupakan. 5. Fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Keenam, konjungsi antara kalimat akibat, seperti oleh sebab itu dan karena itu. Contoh kalimatnya, saya sudah melarangnya untuk pergi ke hutan larang itu, tetapi dia ingin pergi. Oleh sebab itu, biar dia rasakan sendiri akibatnya. Cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum yang berisi gambaran umum suatu peristiwa. Yang kedua, deretan penjelas atau proses hubungan sebab akibat peristiwa yang dijelaskan. Dan yang terakhir, interpretasi, yaitu bagian paling akhir atau penutup pada teks eksplanasi. Cara mengonstruksi teks eksplanasi, yaitu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi dan menyajikan kembali teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi sama halnya dengan bagian-bagian struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kedua, menyajikan atau mengabstraksi kembali teks eksplanasi tersebut. Aspeknya sebagai berikut. Pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Ketiga, menyusun dan mengembangkan teks berdasarkan gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Berikut saya menampilkan contoh teks eksplanasi yang bertemakan metamorfosis sebagai berikut. Kita melihat teks tersebut, saya akan menjelaskan kenapa teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Pertama, dilihat dari bagian-bagiannya memenuhi struktur teks eksplanasi. Pada paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Paragraf kedua sampai ketujuh merupakan deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Dan paragraf terakhir termasuk bagian interpretasi. 2. Banyak menggunakan kata istilah ilmiah. 3. Informasi yang disampaikan memuat fakta. Dan yang terakhir keempat, teks tersebut menjelaskan suatu fenomena dan informasi yang bersifat keilmuan. Sekian dari pendapat yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.